Oke, di video kali ini saya iseng-iseng akan membandingkan beberapa macam jenis pisau. Yang saya akan bahas hari ini adalah jenis pisau Bowie. Bowie itu berasal dari nama James Bowie, seorang kolonel dari Amerika. Dia terlibat dalam pertempuran Benteng Alamo dan meninggal pada saat bertempur. Ditemukan bahwa pisau Bowie itu merupakan pisau yang besar. Ya, nanti browsing ya di Wikipedia mengenai James Bowie dan Sunbar Fight. Jadi terkenalnya James Bowie karena berhasil memenangkan pertempuran di Sunbar, ya, tepi sungai Mississippi atau apa saya lupa. Itu bertempur dengan melawan dua orang tentara, kolonel dan jenderal, dan dia bisa berhasil menang kolonel ini dengan menggunakan pisau Bowie knife, ya. Nah, Bowie knife ini sendiri ini dibuat dengan sistem gagang full tank. Sementara kita tahu ada varian Bowie knife yang terkenal sekali, yaitu filmnya Rambo. Ini adalah replika dari buatan Hibben Knives, ya, Hibben Knives, Jill Hibben. Mbah Jill Hibben ini seorang pembuat pisau hebat yang membuat pisaunya untuk film Rambo. Di sini menggunakan bahan D2 dengan tebal 6 mm. Beratnya ini dan ini mirip. Ini 950 gram dan yang ini 1000 gram atau 1 kilogram pas. Ini yang Rambo, ya, Rambo 3 replika, ya, beratnya 950 gram tanpa sarung, ya, sarungnya 300 gram, ya. Sementara pisau Bowie replika Joseph Musso ini mempunyai berat tepat 1 kilogram tanpa sarung, sarungnya 300 gram jadi 1,3 kilogram. Jadi kebayang ya teman-teman kekuatan tangan Kolonel James Bowie dalam memainkan pisau yang tebal, ya. Ini bahan baja 01 dengan tebal 6 mm, ya, dengan berat 1 kg, ya. Keterampilannya tangannya kebayang kuatnya bagaimana. Silakan browsing berat pedang katana itu berapa kilogram, ya. Ini dengan satu tangan, one hand, ya. Nah, kalau kita membuat pisau Bowie dengan bilahnya 30 cm, ya, tapi dengan tebal 5 mm dan hidden tank, maka beratnya bisa kita turunkan mencapai hanya 650 gram, ya, dengan sarungnya jadi kira-kira di bawah 1 kg. Ini kalau kita membuat dengan hidden tank diperkuat dengan pin di sini. Nah, ini salah satu pisau Bowie favorit saya dengan finishing semi raw polish, ya, tebalnya 7 mm, menipis. Dia beratnya hanya kisaran di 700 gram, ya, hanya di 700 gram saja, ya. Oh maaf, 800 gram, 800 gram, ya. Jadi dia meskipun full tank, meskipun hidden tank, tapi dia menggunakan sistem yang agak berbeda. Di sini kalau kita lihat ya, handle-nya ini terbagi dua, jadi sistemnya sandwich atas bawah. Jadi hidden tank, tapi dia menggunakan sistem hidden tank yang semaksimal mungkin, selebar mungkin, di mana kayu ini masih bisa menampung tank tersebut, diperkuat dengan pin. Ini salah satu pisau favorit saya, jadi tidak terlalu berat, tapi tetap mempunyai feels untuk chop, ya, untuk bacok ini enak karena dia tebal, ya, dan berat bandul di depan. Itu kenapa sarungnya saya kasih untuk fire steel, ya, ini, ya. Tapi ya pada prakteknya ini tidak pernah dipakai kemana-mana. Oke, apakah pisau Bowie itu harus selalu besar? Sebenarnya tidak juga. Ada pisau Bowie yang ukurannya menengah, diantaranya ini, ya. Sebenarnya pisau Bowie itu di atas 16 cm itu sudah bisa dinamakan Bowie knife. Ini pisau ini bilahnya 30 cm dengan hidden tank menggunakan deer stack ini, ya, tanduk rusa. Ini bahannya 01, tebalnya 6 mm, ya. Ini beratnya juga kisaran antara ini 600 gram malah, ya. Karena bilahnya tidak terlalu panjang, ya, sehingga dia beratnya bisa lebih ringan, ya. Tapi sebenarnya yang jadi pertanyaan adalah mana yang kita pilih, ya, mau yang full tank atau yang hidden tank. Sebenarnya menurut saya keduanya memiliki plus minus sendiri-sendiri, ya. Banyak orang berpendapat bahwa kalau tidak full tank maka takutnya patah segala macam. Saya rasa itu suatu hal yang agak mustahil, ya, kalau kita pakai untuk kondisi normal, kecuali kalau untuk mencongkel, ya. Kalau kita mencongkel menggunakan pisau mengungkit, maka mau hidden tank maupun full tank pasti akan ada kemungkinan patah di sini biasanya. Karena di sini adalah peralihan suhu di mana menggunakan heat treatment, dipanaskan dan dicelup ke media cair di sini nih.
ada micro crack biasanya. Jadi pada saat untuk congkel, ini di sini rawan patah. Tapi di tanknya sendiri, orang normal, penggunaan manusia normal untuk membacok sekeras apapun, patah di sini ini suatu hal yang jarang terjadi. Pernah terjadi kompetisi blade cutting itu patah, tapi patahnya di blade-nya, bukan di dalam tanknya sini. Jadi sebenarnya full tank atau tidak full tank itu sebenarnya kekuatannya mirip menurut saya. Itu kenapa golok-golok tradisional semua hidden tank. Dan jarang sekali yang sampai patah di tanknya, itu jarang sekali. Ya, itu mau juga copot. Tapi kalau diperkuat dengan pin atau di lock di bagian belakangnya, ya saya rasa sudah cukup kuat. Sebetulnya itu. Jadi ini faktor psikologis saja yang bermain di sini sebetulnya. Itu kenapa di pisau ini, ya, ini gagangnya menggunakan kulit yang dipres ya, kulit ditumpuk-tumpuk dan dipres. Ini seperti pisau kabar USMC ya. Itu gagangnya menggunakan kulit. Jadi tujuannya supaya kalau tangannya basah berkeringat tidak licin, ceritanya demikian. Itu pun juga kuat sekali. Jarang sekali kabar USMC yang patah di tanknya itu. Aduh, saya rasa di YouTube kayaknya belum ada ya. Kayaknya malah ada yang dites untuk gandulan orang juga masih kuat tanknya. Ya, itu. Oh iya, saya lupa timbang. Ini dengan hidden tank ya. Ini tebalnya kira-kira 7 mm menipis. Ini beratnya kira-kira 700 gram ya. Dengan sarung ya kira-kira 800-900 gram. Salah satu pisau favorit saya untuk jenis Bowie adalah salah satu pisau buatan Cold Steel, namanya Cold Steel Trailmaster. Ini Cold Steel Trailmaster KW ya. Sebetulnya yang asli itu ada dua macam. Ada yang bahan bajanya SK5, ada yang bahan bajanya Sanmai. Sanmai itu nanti dia baja high carbon steel dijepit dengan baja stainless 420, J420 kalau tidak salah. Kalau yang Sanmai Trailmaster Cold Steel yang Sanmai, ininya putih guardnya. Kalau yang SK5 guardnya kuningan. Kalau yang SK5 made in Taiwan. Kalau yang Cold Steel yang Sanmai itu Jepang. Itu dua itu bagus sekali dan mahal ya kalau menurut saya untuk saya sendiri ya. Jadi saya belinya KW saja ya. Saya pernah punya yang SK5 dan yang Sanmai, tapi sudah saya jual ke teman saya. Ini beratnya dimensinya hampir sama dengan, mirip sekali dengan yang asli ya. Beratnya hanya 500 gram. Dia full tank. Dia full tank masuk ke sini ya. Ada salah satu teman yang membedah ya. Ternyata platnya ini, bajanya ini tanpa sambungan masuk ke sini ya. Dan meskipun KW, tapi dia di abuse ya untuk membatoning balok segala macam kuat ya. Itu kenapa saya sampai tertarik sekali dengan pisau ini dan saya beli 2 unit ini ya. Ini sama ini ya. Persis sama ya. Aslinya dicat dengan abu-abu ya. Ini saya lepas, saya buat mirror polish dan edge-nya, bevelnya saya ubah sudutnya sehingga lebih slice paper ya, lebih smooth gitu ya. Ini salah satu pisau yang saya favorit juga. Gripnya enak untuk orang Asia, tidak terlalu besar, dan kemudian bilahnya juga 9 inch ya, 23,5 cm. Ini cukup enak dan untuk dipakai. Kalau dijejer kelihatannya kecil sekali ya. Jadi kalau kita jejerkan dengan ini ya, dengan Bowie yang ini atau yang ini yang besar Big Bowie ini, dia kelihatan kecil karena beratnya setengahnya. Ini 1 kilo, ini 500 gram ya, setengahnya saja. Tapi jadi handlingnya, balance-nya ini enak juga untuk satu tangan, one hand kalau dipakai enak. Dan kalau dipakai tidak membuat celana kita jadi melorot. Kalau pakai yang ini, kalau kita kencing, kita buka sabuk, celananya melorot bro. Ini, kalau ini enggak, gitu ya. Jadi sebetulnya pisau Bowie, asal bilahnya sudah di atas 16 cm pun, ini sudah bisa dinamakan pisau Bowie. Meskipun ini Bowie-nya kecil, ya dibandingkan yang ini kan kelihatan, ini kecil sekali, tapi masih bisa dinamakan Bowie. Dan ini saya dapat dari lelang. Nah, ini adalah pisau Bowie yang katanya pisau Bowie beranak itu. Ini cukup enak balance-nya kalau kita pakai. Ya, beratnya ini hanya 400 gram. Dengan sarungnya beratnya ini 600 gram. Ya, tapi ini cukup enak dipakai. Ya, malah di YouTube saya dipakai untuk istri saya masak ya, untuk potong daging sapi segala macam. Ini enak, cukup enak ini. Ini ada 2 macam edisi ya.
Ada yang 24 cm, ada yang hanya 18 cm ini. Ini yang kecil. Cukup enak, ya. Gripnya enak, balance-nya juga enak, ketajamannya bagus ya. Untuk slicing segala macam bagus. Oke. Jadi di sini yang saya mau tunjukkan adalah perbedaan di gagangnya. Full tank atau hidden tank. Mana yang kita pilih terserah kembali ke kita masing-masing. Tapi menurut saya semuanya sudah memiliki kekuatan dan saya rasa ini ya ada plus minus sendiri-sendiri ya. Jadi kalau yang seperti ini meskipun hidden tank, tapi saya yakin ini cukup baik, cukup kuat karena dia tanknya ini masuk ke belakang pommel di sini. Ya, ini kita lihat ya, masuk ke belakang pommel, cukup kuat. Ya. Oke, segitu dulu saya review pisau kali ini. Dengan keterbatasan pengetahuan saya hanya menyampaikan beberapa pilihan apakah yang harusnya pisau yang kita pilih itu sebenarnya yang hidden tank atau yang full tank, itu terserah kembali ke kita masing-masing dan kemantapan hati masing-masing. Tapi semua itu punya plus minus sendiri-sendiri. Dan saya yakin pisau-pisau lokal seperti ini yang saya punya ini memiliki kualitas yang tidak kalah dengan pisau-pisau import yang mahal, yang keren, terkenal. Itu bladesmith empu kita ini sudah hebat sekali. Saya yakin dan saya bangga dengan apa yang saya punya. Istilahnya mungkin orang-orang di luar negeri pun pasti akan salut melihat buatan-buatan empu seperti ini ya. Kecuali ini ya, ini KW, tapi ini nggak apa-apa, nggak masalah. Ini beli di online. Tapi dengan buatan-buatan seperti ini, asal kita bisa merawat segala ya, ini semua memberikan satu kepuasan dan memberikan satu kebanggaan pada kita. Inilah anak bangsa yang bisa membangun kreasi dengan maksudnya keterbatasan ya, kita lain dengan di Amerika atau di Eropa atau di mana ya, kita kan serba terbatas ya, tapi skill kita ini benar-benar hebat dan saya acungin jempol yang sehebat-hebatnya pada buatan-buatan lokal ini. Saya memandang seperti ini nih nggak bosen-bosen. Saya pandang-pandangin, saya lihat ya, tak sawang-sawang ya. Ya, saya sampai lihat, wah, kok hebat sekali ya. Orang bisa bikin pisau seperti ini saya salut sekali. Benar-benar salut. Oke, maju terus. Para empu bilah di Indonesia tetap semangat dan marilah kita memajukan anak bangsa dan memajukan bangsa kita ini dengan mencintai dan menggunakan produk-produk dalam negeri. Keren sekali, bener-bener keren. Orang kalau lihat kayak gini nih nggak akan tahu. Saya bilang misalnya, oh ini bikinan luar negeri, bikinan Eropa, bikinan mana, pasti percaya. Kalau saya bilang ini buatan anak bangsa kita, mereka geleng-geleng. Wah, amazing, serius. Oke, gitu aja ya.